Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 55, nama Winda Dia Priyani, STB 4309, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan materi mengenai pelayanan pembinaan anak pada LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perlindungan anak. Apa sih itu LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak? LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena lapas anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja, namun lebih kepada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum atau ABH di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian, jenis pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA. Pada umumnya, prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan, dan terus-menerus sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pos-adjudikasi, di mana pada setiap tahapan ini anak akan didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan atau PK yang bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan, termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan atau Litmas. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berusia 18 tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka. Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya, sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam, penyuluhan hukum, mengikuti kegiatan upacara bendera, serta perayaan hari besar keagamaan, dan sebagainya. Yang kedua, pembinaan keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khususnya sesuai dengan bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya, seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian, dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja nantinya. Yang ketiga adalah pendidikan formal ataupun non-formal, yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan, baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Apa saja hak anak yang menjalani masa pidana? Hak anak yang menjalani masa pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi yang pertama, mendapat pengurangan masa pidana, yang kedua, memperoleh asimilasi,
Yang ketiga, memperoleh cuti mengunjungi keluarga. Yang keempat, memperoleh kebebasan bersyarat. Yang kelima, memperoleh cuti menjelang bebas. Yang keenam, memperoleh cuti bersyarat. Yang ketujuh, memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hak sebagaimana dimaksud tersebut dapat diberikan kepada anak yang dinilai telah memenuhi persyaratan, baik secara administratif maupun secara substantif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut saya akan menjelaskan pelayanan pembinaan apa saja yang diberikan pada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah berdasarkan video yang telah saya kutip pada halaman YouTube LPKA Lombok Tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. LPKA Kelas 2 Lombok Tengah terletak di Jalan Tojong Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah memiliki kapasitas 72 orang dengan luas tanah 10.361 meter persegi dan luas bangunan 1.999 meter persegi. Berikut merupakan kegiatan Andikpas pada pagi hari, yaitu dengan berolahraga dan berjemur di bawah terik matahari, agar Andikpas selalu sehat jasmani, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian berikut pelayanan pembinaan kemandirian dengan belajar keterampilan tangan seperti membuat replika bonsai bunga dan pot bunga sebagai bekal Andikpas saat keluar dari LPKA nanti. Dapat dilihat, Andikpas selalu dalam bimbingan para petugas pemasyarakatan. Selain itu, Andikpas juga diajarkan keterampilan tangan seperti membuat pin, papan nama, dan sebagainya, yang tentunya ini akan bermanfaat bagi mereka sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga keterampilan barbershop. Jadi bagi Andikpas yang senang dengan kegiatan menata rambut, tetap bisa praktik dan mengasah kemampuan. Karena pada LPKA kelas 2 Lombok Tengah juga sering diadakan pelatihan. Selain belajar keterampilan, Andikpas juga belajar pendidikan formal dengan sistem kejar paket kesetaraan. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Banyak dari Andikpas yang tidak tamat sekolah dasar, sehingga mereka membaca pun masih terbata-bata. Oleh karena itu, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah, mereka juga diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperti pada dunia pendidikan pada umumnya, agar walaupun Andikpas berada pada LPKA, namun merdeka belajar tetap dapat mereka rasakan. Seperti pada sekolah biasanya, dalam LPKA juga terdapat ekstrakurikuler pramuka. Yang mana ekstrakurikuler pramuka ini pada LPKA Lombok Tengah di bawah naungan gugus depan 03171 Pangkalan LPKA kelas 2 Lombok Tengah. Selain mendapatkan pelajaran pada saat jam pelajaran, Andikpas juga dapat memanfaatkan perpustakaan yang telah disediakan oleh LPKA Lombok Tengah untuk mengisi waktu luang mereka agar menambah ilmu dan lebih bermanfaat. Andikpas yang gemar bernyanyi
Juga pada LPKA Lombok Tengah terdapat ruang musik yang memang dikhususkan untuk andikpas yang ingin belajar dan mengasah kemampuannya untuk bernyanyi dan bermain alat musik, agar bakat yang mereka miliki tetap dapat tersalurkan, agar mereka tidak kesepian dan tetap merasa nyaman. Pada siang hari, mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada musola LPKA. Setelah sholat zuhur, mereka melanjutkan belajar ilmu agama, yaitu belajar mengaji, sholat, dan mendengarkan tauziah yang disampaikan oleh pembinanya. Kemudian pada malam hari, Andikpas melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah pada Pondok Hunian, yang mana sembari menunggu sholat isya, mereka mengaji bersama. Setelah itu, mereka menonton televisi yang ada pada Pondok Hunian, agar mereka selalu mendapatkan informasi bagaimana keadaan di luar dan mendapat hiburan. Tepat pada pukul 10 malam, mereka diwajibkan untuk beristirahat dan memasuki kamar masing-masing. Seperti yang kita lihat, kamar yang Andikpas tempati dapat dikatakan sudah layak karena terlihat bersih dan juga rapi untuk Andikpas beristirahat. Kemudian kesimpulan dari video mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Lombok Tengah, dapat ditarik kesimpulan pelayanan pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan dapat dikatakan telah maksimal, dikarenakan seperti yang kita lihat bersama telah sesuai dengan penjelasan yang saya berikan pada awal video tadi, yaitu pembinaan kepribadian dengan adanya kegiatan sholat 5 waktu, mengaji, baik di musola maupun pada Pondok Hunian pada malam hari. Kemudian adanya pembinaan keterampilan. Anak diberikan keterampilan dengan belajar berbagai keterampilan tangan, dan juga selain itu ada keterampilan barbershop dan pendidikan formal maupun non-formal, yaitu belajar membaca, menulis, berhitung, serta kejar paket kesetaraan, baik itu paket A, paket B, maupun paket C. Selain itu, anak juga diberikan tempat tidur yang layak untuk anak beristirahat. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Sapi disembelih berlumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, juga hilaf mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.